Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Wijaya. Saya di sini akan mempresentasikan monitoring the network, yaitu tentang memahami Silox, SNP, dan NetFlow. Program ini akan disampaikan oleh Yoga Wijaya dengan NIM 8020220371. Baiklah, mengapa pentingnya monitor jaringan? Monitor jaringan ini kurang lebih membahas tiga topik utama, yaitu Silox, SNMP, dan NetFlow. Ketiga teknologi ini juga digunakan oleh administrator jaringan untuk memantau kondisi jaringan, mendeteksi masalah, serta menganalisis lalu lintas data agar jaringan tetap berjalan secara optimal. Ya, di sini jaringan itu kompleks, sebagai kata kuncinya yaitu bukan hanya tentang mengetahui apa yang salah terjadi, tapi tentang mencegah masalah sebelum berdampak. Begitu monitoring proaktif memastikan kesehatan jaringan, deteksi dini masalah mengurangi downtime, dampak langsung pada performa dan stabilitas sistem, dan optimasi sumber daya dan perencanaan kapasitas yang lebih baik. Protokol utama monitoring jaringan, yakni terdapat tiga pilar yang saya sebutkan tadi, yaitu Silox, SNP, dan NetFlow, yang merupakan suatu pilar utama yang melengkapi sebagai gambaran lengkapnya. Monitoring jaringan sangat penting karena administrator jaringan tidak hanya bertugas memperbaiki gangguan, tapi juga harus melakukan pemantauan secara proaktif dengan monitoring agar menjaga kesehatan jaringan, performa perangkat, serta penggunaan jaringan oleh pengguna. Informasi biasanya dipantau meliputi aktivitas link, tingkat kesehatan, status koneksi, sehingga potensi gagal dapat dideteksi sebelum berdampak besar. Tiga monitoring jaringan ini merupakan fungsi berbeda namun saling melengkapi. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, pengenalan mendalam tentang Silox. Apa itu Silox? Silox merupakan protokol standar untuk mengirimkan pesan log peristiwa atau pesan dari perangkat jaringan ke server logging terpusat, yang dimana fungsi utamanya itu sebagai pencatatan peristiwa dari berbagai perangkat, memudahkan pemecahan masalah dan audit keamanan menggunakan UDP port 514 secara default. Perangkat yang mendukung yaitu router, switch, firewall, server, dan sistem operasi modern. Ya, kurang lebih ini sebagai mengirim pesan sistem dari perangkat jaringan kepada administrator yang berupa informasi, peringatan maupun error. Silox ini dikembangkan awalnya pada Unix, UNIX, dan hingga saat ini menjadi standar logging pada berbagai perangkat jaringan dapat menggunakan UDP port 514. Oke, fungsi Silox. Saat ini di sini saya menyebutkan ada terdapat 4 fungsi utama, yaitu logging peristiwa, alert real time, troubleshooting, analisis jangka panjang. Silox memiliki banyak fungsi yang dapat mengumpulkan log pemantauan, troubleshooting, memilih jenis informasi yang ingin dicatat, serta menentukan tujuan mengirim pesan. Selain itu juga saya menyimpan memungkinkan penyimpanan log jangka panjang dan pemberian alert secara real time. Oke, destinasi pesan Silox. Pesan Silox dapat dikirim ke beberapa tujuan. Log biasa disimpan sementara di buffer, perangkat ditampilkan langsung di konsol, kemudian dikirim ke terminal remote atau dikirim ke Silox server eksternal. Penggunaan Silox server sangat disarankan karena memungkinkan penyimpanan log secara permanen dan terpusat. Anatomi format pesan Silox. Setiap pesan Silox memiliki format tertentu. Di dalam terdapatnya informasi seperti sumber pesan atau facility, kemudian tingkat keparahan atau severity, mnemonic sebagai kode event, serta deskripsi kejadian. Format ini membantu administrator memahami jenis dan tingkat masalah yang terjadi dengan cepat, seperti yang saya gambarkan di ini, agar mengetahui konteks lengkap tentang peristiwa yang terjadi. Tingkat keparahan atau severity level Silox. Saya memiliki tingkat keparahan mulai dari level 0 sampai level 7. Semakin kecil angka severity, maka semakin serius kondisi yang terjadi dengan adanya severity level ini. Administrator dapat memfilter log sesuai kebutuhan. Berikut sebagai tingkat keparahan pada severity Silox. Dari yang pertama yaitu debug, informational, notice, warning, error, critical alert, dan emergency.
Konfigurasi Zilog dan pentingnya NTP. Konfigurasi Zilog dimulai dengan menentukan alamat Zilog server sebagai tujuan pengiriman log. Tujuan pengiriman log ini selanjutnya administrator dapat mengatur level severity yang ingin dikirim untuk menentukan source interface jika diperlukan, serta mengaktifkan time step agar setiap log memiliki informasi waktu yang jelas. Seperti yang digambarkan ini, yaitu langkah konfigurasi Zilog, tentukan alamat IP server, perangkat jaringan, mengirim log, verifikasi penerimaan log, atur filter dan notifikasi. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pengenalan SNP. SNP itu atau singkatan dari Simple Network Management Protocol, adalah suatu protokol standar yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengatur informasi dari perangkat jaringan seperti router, switch, server, dan lainnya. Ini memungkinkan administrator jaringan untuk memantau kinerja jaringan dan mendeteksi masalah secara proaktif. Fungsi utamanya diantara lain adalah mengumpulkan data operasional perangkat, memungkinkan konfigurasi manajemen perangkat jauh, menerima notifikasi atau trap dari perangkat saat terjadi peristiwa penting. Komponen SNP. SNP melalui 3 komponen utamanya. Menurut 3 komponennya itu untuk pengawasan manajemen jaringan efektif. Yang pertama itu SNP Manager, aplikasi yang berperan sebagai konsol pusat untuk meminta informasi, menerima notifikasi trap, dan mengirim perintah ke perangkat jaringan yang dikelola. Kemudian SNP Agent, yang merupakan perangkat lunak yang berjalan pada perangkat jaringan sebagai router atau switch yang dikelola agent untuk mengumpulkan data kinerja dan konfigurasi lalu merespon permintaan dari manajer. Kemudian MIB atau Management Information Base, sebuah basis data hierarkis yang berisi definisi semua objek yang dapat dimonitor dan dikelola pada perangkat agent untuk mengambil informasi dari MIB untuk diberikan kepada manajer. Berikut sebagai komponen dasar untuk manajemen jaringan SNP. Dalamnya ada Agent Manager, SNP Manager, Agent MIB, SNP Agent, Manager Agent, MIB. Bisa dilihat dari gambar tersebut kita untuk antar interaksi SNP. Kemudian operasi SNMP. Operasi SNP ini memiliki 3 operasi dasar. Di antaranya yaitu get, set, and trap. Get digunakan untuk mengambil data, di mana mengambil data ini dari suatu perangkat. Misalnya manajer dapat meminta status port atau penggunaan CPU. Kemudian set ini digunakan untuk manajer sebagai untuk mengubah nilai atau mengubah nilai konfigurasi dan status pada agent. Misalnya manajer dapat mengaktifkan atau menonaktifkan antar muka jaringan suatu jaringan. Kemudian trap adalah sebuah notifikasi tanpa diminta yang dikirim oleh agent manager ke manajer ketika terjadi peristiwa penting seperti kegagalan link atau restart perangkat. Ini memungkinkan respon cepat terhadap suatu insiden. Kemudian ada versi SNMP. Versi SNMP yang saya buat ini terdapat ada 3 yang berkembang melalui versi dari meningkatnya fungsionalitas yang paling penting, keamanan dalam manajemen jaringan. Yang pertama yaitu SNMP v1, yang merupakan versi asli dari paling dasar pada protokol SNMP, menggunakan string komunitas sederhana untuk autentikasi yang tidak dieskripsi dan rentan terhadap penyadapan. Ini merupakan cikal bakal paling dasar ya, cocok untuk digunakan jaringan yang sangat terkontrol dan kurang sensitif. Kemudian SNMP v2c merupakan meningkatkan fungsionalitas SNMP v1 dengan mendukung tipe data yang lebih kompleks dan operasi get bulk yang lebih efisien untuk mengambil data dalam jumlah besar, namun masih menggunakan model keamanan berbasis komunitas yang sama dan dengan SNMP 1 menjadikannya ini kurang aman. SNMP v3 ini merupakan versi yang paling aman dan direkomendasikan untuk menambahkan fitur keamanan yang paling kuat serta autentikasi dan enkripsi untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data manajemen. Mendukung autentikasi berbasis pengguna dan verifikasi data yang menjadikannya pilihan utama untuk jaringan modern. Oke, lanjut ke community string. Community string merupakan
merupakan bentuk autentikasi sederhana yang digunakan dalam SNMP v1 dan SMMV 2C, berfungsi sebagai kata sandi untuk mengakses perangkat jaringan, yaitu diantaranya merupakan kata sandi teks yang biasa untuk autentikasi antara SMP manager dan agent. Ini mengizinkan akses ke data dan konfigurasi perangkat. Kemudian read write atau RW memberikan akses untuk membaca, mengubah konfigurasi pada perangkat. Penggunaan RW sangat berisiko karena potensi perubahan yang tidak sah. Read only atau RO memberikan akses untuk membaca informasi dari NIB perangkat, misalnya status antarmuka penggunaan CPU, kemudian umum digunakan untuk monitoring. Risiko keamanannya, karena komunitas sering dianggap dikirim dalam teks biasa atau tidak terenkripsi, ia sangat rentan terhadap penyandapan. Penyerang dapat dengan mudah mendapatkan akses yang tidak sah ke perangkat. Konfigurasi SMMP. Konfigurasi SMMP dilakukan dengan menentukan community string, menambahkan informasi lokasi dan kontak, serta membatasi akses menggunakan ACL. Selain itu, administrator juga dapat menentukan trap receiver dan mengaktifkan SMT trap agar notifikasi dapat diterima secara otomatis. Best practice keamanan SMP. Keamanan SMP sangat penting dalam implementasi jaringan. Beberapa praktik terbaik di antaranya itu prioritaskan SMP v3, yang mana selalu menggunakan SMP v3 untuk autentikasi kuat, enkripsi data, dan perlindungan privasi adalah standar keamanan tinggi yang paling direkomendasikan. Terapkan ACL ketat. Konfigurasi Access Control List atau ACL pada perangkat untuk membatasi elemen IP SMP Manager yang diizinkan berkomunikasi dengan agent. Ini meminimalisir risiko akses yang tidak sah. Kemudian gunakan read only. Secara default gunakan community string read only untuk monitoring. Hindari penggunaan read writes kecuali ada kebutuhan spesifik dan pastikan keamanannya sangat ketat. Monitoring akses aktif. Pantau log akses SMP dan aktivitas jaringan secara berkala. Deteksi anomali dapat mengindikasikan upaya akses tidak sah, memungkinkan respon cepat terhadap suatu insiden. Pengenalan, kemudian lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, itu pengenalan NetFlow. Pengenalan NetFlow. NetFlow merupakan protokol jaringan yang dikembangkan oleh Cisco untuk mengumpulkan informasi tentang aliran lalu lintas IP, memberikan pandangan yang sangat detail tentang siapa, apa, kapan, dan bagaimana data bergerak di seluruh jaringan. Definisi NetFlow. NetFlow adalah standar de facto untuk mengumpulkan data aliran IP, di mana ini merekam metadata dari setiap sesi komunikasi yang melewati perangkat jaringan yang mendukung NetFlow atau router dan switch, seperti alamat IP, sumber atau tujuan, port, dan protokol. Fungsi utama dari NetFlow yaitu meliputi akuntansi jaringan, pemantauan penggunaan bandwidth, perencanaan kapasitas, analisis keamanan, dan untuk deteksi anomali, pemecahan masalah kinerja aplikasi, memberikan data yang kaya untuk pengambilan keputusan operasional. Kemudian kegunaan monitoring traffic. NetFlow sangat berguna dalam memantau lalu lintas jaringan secara real time, memungkinkan identifikasi pengguna atau aplikasi menggunakan bandwidth terbanyak, mendeteksi serangan DDoS, menganalisis pola traffic historis, dan memvalidasi kebijakan suatu keamanan. Konsep flow dalam NetFlow. Berikut saya sampaikan tentang konsep flow dalam NetFlow sebagai aliran paket searah antara sumber dan tujuan tertentu. Ini mempresentasikan sebuah percakapan atau koneksi unik yang terjadi dalam jaringan untuk mencatat metadata yang paling penting tentang komunikasi dalam hal tersebut. Berikut 7 file utama sebuah flow: alamat IP server, alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port sumber, port tujuan, protokol, type service, TOS, DSCP atau antarmuka input, SMP IT index. Manfaat utama NetFlow. Manfaat utama NetFlow adalah alat yang sangat berharga dalam manajemen jaringan. Berikut saya buat jadi dipoinkan menjadi 4. Analisis lalu lintas, yang dimana memberikan visibilitas mendalam tentang siapa menggunakan bandwidth, aplikasi apa yang paling aktif, dan pola komunikasi antar perangkat, komunikasi optimasi kinerja jaringan. Kemudian pemantauan keamanan.
Ini membantu mendeteksi anomali perilaku jaringan serangan DDoS, upaya intrusi dan penyebaran malware dengan menganalisis pola aliran data yang tidak biasa secara real time. Kemudian perencanaan jaringan. Ini merupakan penyediaan data historis tentang penggunaan bandwidth dan pertumbuhan grafik yang krusial untuk perencanaan kapasitas upgrade infrastruktur dan pengambilan keputusan investasi jaringan di masa depan. Kemudian akuntansi IP memungkinkan pelacakan penagihan penggunaan bandwidth berdasarkan IP address penggunaan atau departemen untuk memfasilitasi modal biaya charge back dan alokasi sumber daya yang adil. Konfigurasi NetFlow. NetFlow melibatkan beberapa langkah penting, yaitu diantaranya untuk konfigurasi aktifkan antarmuka, yang dimana aktivasinya diaktifkan pada antarmuka pada jaringan yang ingin dimonitor. Untuk ini memberitahu perangkat misalnya router atau switch untuk mulai mengumpulkan informasi flow pada antarmuka tersebut. Kemudian konfigurasi export flow. Setelah diaktifkan, perangkat akan mengumpulkan data flow dan perlu dikonfigurasi untuk mengekspor data ini ke NetFlow collector, termasuk penentuan versi NetFlow. Initasi kolektor. NetFlow collector adalah server atau aplikasi yang menerima, menyimpan, dan menganalisis data flow. Pengumpul NetFlow harus mengetahui alamat IP port kolektor. Dengan konfigurasi, kemudian gunakan port UDP standar. NetFlow pada umumnya menggunakan user datagram protokol UDP mengirim data flow. Port standar yang sering digunakan adalah 2055, 995 atau 996. Pastikan port ini terbuka ya. Dengan mengkombinasi NetFlow, menjadikan unitas dan kailangan mendalam manajemen jaringan yang proaktif. Perbandingan Shylock, SMP, dan NetFlow. Meskipun ketiganya esensial untuk monitoring jaringan, terdapat ada perbandingan di antaranya. Fungsi utama, Shylock mencatat pesan log kejadian sistem dan aplikasi. SMP mengumpulkan satu statistik dari perangkat jaringan. NetFlow mengumpulkan metadata aliran lalu lintas IP. Metode pengiriman. Shylock, SMP, dan NetFlow menggunakan metode yang paling standar, yaitu UDP umumnya. Kemudian untuk Shylock, TCP sangat opsional. Jenis data. SMP log tekstual atau event system atau aplikasi. Variabel terstruktur. Untuk SMP, OID seperti status CPU, memori, interface. Kemudian NetFlow, metadata, flow, IP, sumber atau tujuan port, protokol, volume data. Use case. Shylock, diagnostik masalah, audit keamanan, kepatuhan regulasi. SMP, pemantauan kinerja perangkat, inventarisasi aset, notifikasi insiden. NetFlow, analisis penggunaan bandwidth, deteksi ancaman DDoS, perencanaan kapasitas. Kesimpulan, monitoring jaringan komprehensif kita pada SMP yaitu provides device metric on health for collection. Shylock collect system event forward to analyze. NetFlow capture traffic pattern to enrich network visibility. Ya, kurang lebih monitoring ini adalah melakukan secara proaktif, dapat mencegah downtime, meningkatkan keamanan, dan membantu pengelolaan jaringan secara efektif. Merupakan fungsi penting dalam monitoring jaringan, yaitu agar kita dapat berhati-hati secara proaktif, dapat mencegahnya antara down suatu jaringan, mana ini merupakan kekuatan sejati terdapat integrasi monitoring jaringan. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau penyampaian kata. Kurang lebih saya cukupkan sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.